Shalom saudara, kembali lagi dengan Intim dengan Allah. Sebelum kita membaca renungan, mari kita nyanyikan satu lagu. Kita puji Dia. Yesus Tuhan, Kau layak dipuji, ditinggikan atas seluruh bumi. Ajaib kuasa-Mu, ya Allahku, ku kagum hormat padamu. Yesus Tuhan, Kau layak dipuji, ditinggikan atas seluruh bumi. Heran kasih-Mu di hidupku, Yesus kekuatanku. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Yesus Tuhan, Kau layak dipuji, ditinggikan atas seluruh bumi. Heran kasih-Mu di hidupku, Yesus kekuatanku. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau besar, Kau kekuatanku, Kau Allah satu-satunya. Mari sembah Dia, puji nama-Nya. Dia selalu ada untukmu, untuk keluarga. Yesus, Yesus, anugerah-Mu besar, Engkau kekuatan bagi kami. Oh Yesus. Benar Tuhan, Kau adalah Allah yang besar bagi kami. Kau kekuatan kami ya Tuhan Yesus. Sekarang kami ingin mendengarkan sebagian daripada firman-Mu.
Berkati Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Ya. Shalom, selamat berjumpa kembali di dalam renungan harian. Hari ini hari Senin, tanggal 24 April 2023. Judul renungan kita hari ini adalah Mengandalkan Tuhan. Bapak Ibu, pembacaan Alkitab pada hari ini adalah diambil dari Mazmur pasal 43, 44, 45, 49, 84, 85 dan 87 seperti yang tertera di bawah sini. Hari ini khusus kita akan memfokuskan di dalam Mazmur 44, mengandalkan Tuhan. Mazmur 44 ditulis oleh Bani Korah lama setelah mereka keluar dari Mesir dan lama setelah mereka menduduki tanah Kanaan. Di ayat 1 sampai 8, ayat-ayat ini mirip dengan ucapan Yosua pada akhir hidupnya yang tertera di dalam Yosua 24 ayat 1 sampai 13. Ratusan tahun telah berlalu sejak itu, dan saat Mazmur ini ditulis, bangsa Israel berada di dalam pembuangan di Babel. Ketika mereka berada dalam kesukaran dan kesesakan jauh dari tanah mereka, mereka kembali mengingat akan Tuhan, akan pertolongan Tuhan, bahkan dari sejak zaman dahulu, yakni mulai saat mereka dipimpin Tuhan untuk keluar dari Mesir, dari tempat perbudakan, dibawa melalui padang gurun selama 40 tahun sampai masuk di tanah Kanaan. Mereka mengingat bagaimana tangan Tuhan telah menolong mereka, menghalau bangsa-bangsa bukan dengan kekuatan dan lengan mereka, tetapi karena tangan Tuhan saja. Bukan karena panah dan pedang mereka, tetapi karena Tuhan yang memberi kemenangan demi kemenangan bagi bangsa Israel. Di dalam pasal 44 ayat yang ke-7 Mazmur. Tuhanlah yang menjadikan bangsa Israel menjadi bangsa yang besar dan berkembang. Penderitaan adalah bagian yang menonjol dalam kehidupan kita. Karena kita hidup di dalam dunia yang telah terkutuk oleh dosa. Hidup terkadang pahit. Ada kalanya kita menderita akibat kebodohan-kebodohan yang kita lakukan. Ada kalanya kita menderita karena kebodohan-kebodohan yang orang lain lakukan dan berdampak kepada kita. Ada kalanya kita menderita akibat dari konsekuensi yang ditimbulkan oleh dosa. Ada kalanya kita menderita karena dosa orang-orang di sekitar kita dan kita pun mengalami konsekuensinya bersama dengan mereka. Tapi ada kalanya kita menderita karena nama Tuhan. Karena kita adalah orang Kristen, anak-anak Tuhan. Ini terjadi karena dunia membenci Tuhan. Dan dengan demikian juga membenci umat Tuhan. Dan jika ini terjadi, terkadang Tuhan membiarkan umatnya mengalami penderitaan seperti ini. Umat Tuhan di seluruh dunia pun mengalami hal yang sama. Gereja Tuhan mula-mula pun mengalami masa-masa penganiayaan yang besar. Tuhan menolong mereka bukan dengan cara melepaskan mereka dari penderitaan. Mengapa Tuhan terkadang membiarkan umatnya mengalami penderitaan? Yang pertama, penderitaan membuat kita mengandalkan Tuhan. Ketika tidak ada jalan keluar yang kita lihat, jika kanan, kiri, depan, belakang kita tidak ada jalan, masih ada jalan ke atas. Ketika apa yang kita punya tidak bisa menolong kita, masih ada Tuhan yang sanggup menolong kita. Dia tetap mendengar doa kita dan Dia akan memberikan kekuatan agar kita dapat menghadapi segala tantangan dan masalah yang ada. Yang kedua, mengapa penderitaan diizinkan? Karena penderitaan membuat kita tidak sombong. Penderitaan akan menyadarkan kita akan siapakah diri kita di hadapan Tuhan. Penderitaan akan menyadarkan bahwa kita adalah manusia yang penuh dengan kelemahan. Apa yang kita andalkan dan banggakan terbukti tidak dapat menolong kita
pada saat-saat tertentu. Apa yang perlu kita lakukan agar kita bisa tetap mengandalkan Tuhan? Yang pertama, ingatlah selalu akan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar kepada kita di masa-masa lalu. Di ayat 2-6. Bagaimana kasih Tuhan yang telah memanggil kita ketika kita pertama kali menerima keselamatan dari Tuhan. Bagaimana Tuhan menyertai dan memberkati kita di masa-masa lalu sampai saat ini. Mengingat akan kasih setia Tuhan akan membuat kita bisa tetap mengandalkan Tuhan. Sebab Tuhan yang telah menolong kita di masa lalu, Dia juga Tuhan yang sama yang akan dan sanggup menolong kita pada saat ini. Yang kedua, tetaplah memproklamirkan nama Tuhan. Dengan tetap memproklamirkan nama Tuhan akan membuat kita tetap kuat di dalam Tuhan. Ayat 7-8. Ketika kita menyaksikan kebaikan Tuhan, maka ucapan kita tersebut akan juga berbicara kepada hati kita, sehingga kita menjadi dikuatkan. Sementara kita bersaksi kepada orang lain. Kesaksian kita mengekspresikan keyakinan bahwa Tuhan akan melepaskan kita dalam masa-masa kesesakan kita. Yang ketiga, tetap memuji dan menyembah Tuhan setiap hari. Di ayat 9. Pujian dan penyembahan akan membuat iman kita menjadi semakin kuat. Pujian dan penyembahan akan mendatangkan kuasa Tuhan. Contohnya Saulus dan Silas di penjara mengalami mujizat ketika mereka memuji Tuhan. Di dalam Kisah 16 ayat 25. Perenungan kita hari ini. Satu-satunya jaminan kita jika kita mengandalkan manusia ataupun pada kekuatan kita sendiri adalah kekecewaan. Jaminan kita ketika kita mengandalkan orang lain adalah kekecewaan. Andalkanlah Tuhan, sebab Dia sangat berkompeten untuk diandalkan. Jika sekeliling kita begitu menggoyahkan iman kita, mari kita lakukan ketiga hal di atas, yakni yang pertama, ingatlah akan kebaikan Tuhan yang telah kita terima di masa-masa lalu. Yang kedua, tetap membesarkan nama Tuhan dan menceritakan kebesarannya kepada orang lain. Yang ketiga, tetap memuji dan menyembah Tuhan setiap waktu. Hidup mengandalkan Tuhan adalah hidup percaya dengan melakukan apa yang dikatakan firman Tuhan, meski itu bertentangan dengan pikiran, perasaan, logika, dan kehendak kita. Mulailah dari hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Hari ini mengajarkan kepada kami bagaimana caranya untuk kami bisa mengandalkan Tuhan. Untuk kami bisa terus menerus. Meskipun kami berada di dalam situasi yang tidak kami sukai. Meskipun kami berada di dalam situasi yang tidak nyaman, yang tidak enak. Tapi biar kami mau belajar terus mengandalkan Tuhan. Belajar dengan mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan di masa lalu. Pertolongan-pertolongan Tuhan di masa lalu. Belajar kami juga mau tetap menceritakan kebaikan Tuhan bagi orang lain. Saat kami memberitakan kebaikan Tuhan, saat mulut kami menceritakan tentang kebesaran Tuhan, maka di saat yang sama iman kami menjadi bangkit. Dan kami juga boleh tetap memuliakan, memuji nama Tuhan setiap waktu di dalam hidup kami ini. Karena pada saat kami memuji Engkau, hati kami menjadi kuat. Dan kami akan mendatangkan hadirat Tuhan, akan mendatangkan kuasa Tuhan dalam hidup kami. Berkati setiap pribadi yang hari ini ada di dalam saat teduh ini. Tuhan memberkati setiap pribadi. Engkau melawat setiap rumah-rumah tangga. Engkau melawat setiap orang. Biar kiranya kuasa-Mu ada atas kami semuanya. Terpuji nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Tuhan memberkati. Salam sejahtera.